Dr. Ernest Francois Eugene Douwes Dekker, umumnya dikenal dengan nama Douwes Dekker atau Danudirja Setiabudi, adalah seorang pejuang kemerdekaan dan pahlawan nasional Indonesia. Beliau adalah salah seorang peletak dasar nasionalisme Indonesia di awal abad ke-20. Penulis yang kritis terhadap kebijakan pemerintah penjajahan Hindia Belanda, wartawan, aktivis politik, serta penggagas nama Nusantara sebagai nama untuk Hindia Belanda yang merdeka. Setiabudi adalah salah satu dari 3 serangkai pejuang pergerakan kemerdekaan Indonesia, selain Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Douwes Dekker terlahir di Pasuruan, Jawa Timur, pada tanggal 8 Oktober tahun 1879. Sebagaimana yang dia tulis pada riwayat hidup singkat saat mendaftar di Universitas Zurich, September tahun 1913. Ayahnya, Auguste Henry Eduard Douwes Dekker, adalah seorang agen di bank kelas kakap, Nederlands Indische Bank. Auguste ayahnya memiliki darah Belanda dari ayahnya, Jan adik Eduard Douwes Dekker, dan dari ibunya, Loes Bousquet. Sementara itu, ibu Douwes Dekker, Louisa Neman, lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, dari pasangan Jerman-Jawa. Dia terlahir sebagai anak ketiga dari 4 bersaudara, dan keluarganya pun sering berpindah-pindah. Saudaranya yang perempuan dan laki-laki, yakni Adeline 1876 dan Julius 1878. Terlahir sewaktu keluarga Dekker berada di Surabaya. Dan adik laki-lakinya lahir di Meester Cornelis, Batavia, sekarang Jatinegara, Jakarta Timur pada tahun 1883. Dari situ, keluarga Dekker berpindah lagi ke Pegangsaan, Jakarta Pusat. Douwes Dekker menikah dengan Clara Charlotte D.J. tahun 1885 sampai tahun 1968. Anak dokter campuran Jerman-Belanda pada tahun 1903. Dan mendapat 5 anak, namun 2 di antaranya meninggal sewaktu bayi keduanya laki-laki. Yang bertahan hidup semuanya perempuan. Perkawinan ini kandas pada tahun 1919 dan keduanya bercerai. Kemudian Douwes Dekker menikah lagi dengan Johanna Petronella Mosel tahun 1905 sampai tahun 1978. Seorang Indo keturunan Yahudi pada tahun 1927. Johanna adalah guru yang banyak membantu kegiatan kesekretariatan Kesatrian Institute, sekolah yang didirikan Douwes Dekker. Dari perkawinan ini mereka tidak dikaruniai anak. Di saat Douwes Dekker dibuang ke Suriname pada tahun 1941 pasangan ini harus berpisah. Dan di kala itu kemudian Johanna menikah dengan Jafar Kartodirejo, yang juga merupakan seorang Indo. Sebelumnya dikenal sebagai Arthur Kolmus, tanpa perceraian resmi terlebih dahulu. Tidak jelas apakah Douwes Dekker mengetahui pernikahan ini, karena beliau selama dalam pengasingan tetap berkirim surat namun tidak dibalas. Sewaktu Douwes Dekker kabur dari Suriname dan menetap sebentar di Belanda tahun 1946. Beliau menjadi dekat dengan perawat yang mengasuhnya, Nelly Alberta Getzeman Nekruimel, seorang Indo yang berstatus janda beranak 1. Nelly kemudian menemani Douwes Dekker, yang menggunakan nama samaran pulang ke Indonesia, agar tidak ditangkap intelijen Belanda. Mengetahui bahwa Johanna telah menikah dengan Jafar,
Douwe Dekker tidak lama kemudian menikahi Nelly, pada tahun 1947. Douwe Dekker kemudian menggunakan nama Danudirja Setiabudi, dan Nelly menggunakan nama Harumi Wanasita, nama-nama yang diusulkan oleh Soekarno. Sepeninggal Douwe Dekker, Harumi menikah dengan Wayne E. Evans pada tahun 1964, dan kini tinggal di Amerika Serikat. Walaupun mencintai anak-anaknya, Douwe Dekker tampaknya terlalu berfokus pada perjuangan idealismenya, sehingga perhatian pada keluarga agak kurang dalam. Beliau pernah berkata kepada kakak perempuannya, Adeline, kalau yang beliau perjuangkan adalah untuk memberi masa depan yang baik kepada anak-anaknya di Hindia kelak, yang merdeka. Pada kenyataannya, semua anaknya meninggalkan Indonesia, menuju ke Belanda ketika Jepang masuk. Demikian pula semua saudaranya. Tidak ada yang memilih menjadi warga negara Indonesia. Pendidikan dasar ditempuhnya di Pasuruan. Sekolah lanjutan pertama-tama diteruskan ke HBS di Surabaya. Lalu pindah ke Gimnasium Koning Willem III School, sekolah elit setingkat HBS di Batavia. Selepas lulus sekolah, beliau bekerja di perkebunan kopi, Sumber Doeren, di Malang, Jawa Timur. Di sana, beliau menyaksikan perlakuan semena-mena yang dialami pekerja kebun, dan sering kali membela mereka. Tindakannya itu membuat beliau kurang disukai rekan-rekan kerja, namun disukai pegawai-pegawai bawahannya. Akibat konflik dengan manajernya, beliau dipindah ke perkebunan tebu, Pajarakan, di Keraksaan sebagai laboran. Sekali lagi, dia terlibat konflik dengan manajemen karena urusan pembagian irigasi untuk tebu perkebunan dan padi petani. Akibatnya, beliau dipecat, menganggur, dan kematian mendadak ibunya membuat Nes memutuskan berangkat ke Afrika Selatan pada tahun 1899 untuk ikut dalam Perang Boer Kedua melawan Inggris. Beliau bahkan menjadi warga negara Republik Transvaal. Beberapa bulan kemudian, kedua saudara laki-lakinya, Julius dan Guido, menyusul. Nes tertangkap lalu dipenjara di suatu kamp di Ceylon. Di sana beliau mulai berkenalan dengan sastra India, dan perlahan-lahan pemikirannya mulai terbuka akan perlakuan tidak adil pemerintah kolonial Hindia Belanda terhadap warganya. Douwe Dekker dipulangkan ke Hindia Belanda pada tahun 1902 dan bekerja sebagai agen pengiriman KPM, perusahaan pengiriman milik negara. Penghasilannya yang lumayan membuatnya beliau berani menyunting Clara Charlotte DJ, putri seorang dokter asal Jerman yang tinggal di Hindia Belanda pada tahun 1903. Kemampuannya menulis laporan pengalaman peperangannya di Surat Kabar Terkemuka membuat beliau ditawari menjadi reporter koran Semarang Terkemuka, The Lokomotif. Disinilah beliau mulai merintis kemampuannya dalam berorganisasi. Tugas-tugas jurnalistiknya, seperti ke perkebunan di Lebak dan kasus kelaparan di Indramayu, membuatnya mulai kritis terhadap kebijakan kolonial. Ketika beliau menjadi staf redaksi Batavia's Nieuwsblad 1907, tulisan-tulisannya menjadi semakin pro kaum Indo dan pribumi. 2 seri artikel yang tajam dibuatnya pada tahun 1908. Seri pertama artikel dimuat pada Februari tahun 1908 di Surat Kabar Belanda, Nieuwe Aanheemse Courant, setelah versi bahasa Jermannya dimuat di koran Jerman Das Vrije Woord. Het Bankroet der Ethische Principes in Nederlands. Oost-Indie. Kebangkrutan prinsip etis di Hindia Belanda.
kemudian pindah di Batavia Aceh Nieuwsblad. Sekitar 7 bulan kemudian, akhir Agustus seri tulisan panas berikutnya muncul di surat kabar yang sama. Hoe kan Holland het spoedigs zijn kolonin verliezen? Bagaimana caranya Belanda dapat segera kehilangan koloni-koloninya? Versi Jermannya berjudul Hollands kolonialer Untergang. Kembali kebijakan politik etis dikritiknya. Tulisan-tulisan ini membuatnya mulai masuk dalam radar intelijen penguasa. Rumah Douwe Dekker, pada saat yang sama, yang terletak di dekat Stovia menjadi tempat berkumpul para perintis Gerakan Kebangkitan Nasional Indonesia, seperti Sutomo dan Cipto Mangunkusumo, untuk belajar dan berdiskusi. Budi Utomo atau BU, organisasi yang diklaim sebagai organisasi nasional pertama, lahir atas bantuannya. Beliau bahkan menghadiri Kongres pertama BU di Yogyakarta. Aspek pendidikan tak luput dari perhatian beliau. Pada tahun 1910 tanggal 8 Maret, beliau turut membidani lahirnya Indische Universiteit Vereniging IUV, suatu badan penggalang dana untuk memungkinkan dibangunnya lembaga pendidikan tinggi universitas di Hindia Belanda. Di dalam IUV, terdapat orang Belanda, orang-orang Indo, aristokrat Banten, dan perwakilan dari organisasi pendidikan kaum Tionghoa, karena menganggap Budi Utomo terbatas pada masalah kebudayaan Jawa. Douwe Dekker tidak banyak terlibat di dalamnya. Sebagai seorang Indo, beliau terdiskriminasi oleh orang Belanda murni. Sebagai contoh, orang Indo tidak dapat menempati posisi-posisi kunci pemerintah karena tingkat pendidikannya. Mereka dapat mengisi posisi-posisi menengah dengan gaji lumayan tinggi. Untuk posisi yang sama, mereka mendapat gaji yang lebih tinggi daripada pribumi. Namun, akibat politik etis, posisi mereka dipersulit karena pemerintah koloni mulai memberikan tempat pada orang-orang pribumi untuk posisi-posisi yang biasanya diisi oleh Indo. Tentu saja pemberi gaji lebih suka memilih orang pribumi karena mereka dibayar lebih rendah. Keprihatinan orang Indo ini dimanfaatkan oleh Douwe Dekker untuk memasukkan idenya tentang pemerintahan sendiri Hindia Belanda oleh orang-orang asli Hindia Belanda yang bercorak inklusif dan mendobrak batasan ras dan suku. Pandangan ini dapat dikatakan original karena semua orang pada masa itu lebih aktif pada kelompok ras atau sukunya masing-masing. Berangkat dari organisasi kaum Indo, beliau menyampaikan gagasan suatu Hindia baru yang dipimpin oleh warganya sendiri, bukan oleh pendatang. Ironisnya, di kalangan Indo beliau mendapat sambutan hangat hanya di kalangan kecil saja. Karena sebagian besar dari mereka lebih suka dengan status quo. Meskipun kaum Indo direndahkan oleh kelompok orang Eropa murni, toh mereka masih dapat dilayani oleh pribumi. Tidak puas karena Indische Bond dan Insulinde tidak bisa bersatu. Pada tahun 1912 Douwe Dekker bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat mendirikan partai berhaluan nasionalis inklusif bernama Indische Partij, Partai Hindia. Kampanye ke beberapa kota menghasilkan anggota berjumlah sekitar 5.000 orang dalam waktu singkat. Semarang mencatat jumlah anggota terbesar, diikuti Bandung. Partai ini sangat populer di kalangan orang Indo dan diterima baik oleh kelompok Tionghoa dan pribumi. Meskipun tetap dicurigai pula karena gagasannya yang radikal. Partai yang anti-kolonial dan bertujuan akhir kemerdekaan Indonesia ini dibubarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda setahun kemudian, 1913, karena dianggap menyebarkan kebencian terhadap pemerintah.
Akibat munculnya tulisan terkenal, Suwardi, di The Express, als ik een Nederlander was. Seandainya aku seorang Belanda. Ketiganya lalu diasingkan ke Belanda. Karena Douwe Dekker dan Cipto mendukung Suwardi. Masa di Eropa dimanfaatkan oleh beliau untuk mengambil program doktor di Universitas Zurich, Swiss, dalam bidang ekonomi. Di sini beliau tinggal bersama-sama keluarganya. Gelar doktor diperoleh secara agak kontroversial dan dengan nilai serendah-rendahnya. Menurut istilah salah satu pengujinya, karena di Swiss beliau terlibat konspirasi dengan kaum revolusioner India. Beliau ditangkap di Hong Kong dan diadili. Kemudian beliau ditahan di Singapura 1918. Setelah 2 tahun di penjara, beliau pulang ke Hindia Belanda 1920. Sekembalinya beliau ke Batavia. Setelah di penjara, Douwe Dekker aktif kembali dalam dunia jurnalistik dan organisasi. Beliau menjadi redaktur organ informasi Insulinde yang bernama De Beweging. Beliau menulis beberapa seri artikel yang banyak menyindir kalangan pro-koloni serta sikap kebanyakan kaumnya, kaum Indo. Targetnya sebetulnya adalah de-Eropanisasi orang Indo, agar mereka menyadari bahwa demi masa depan mereka berada di pihak pribumi. Bukan seperti yang terjadi, berpihak ke Belanda. Organisasi kaum Indo yang baru dibentuk, Indisch Europees Verbond IEV, dikritiknya dalam seri tulisan De 10 Geboden, 10 Perintah Tuhan, dan Enjo Indrik, Sinyo Hendrik. Pada seri yang disebut terakhir, IEV dicap olehnya sebagai liga yang konyol dan kekanak-kanakan. Pada rentang masa ini, dibentuk pula National Indische Partij NIP, sebagai organisasi pelanjut Indische Partij yang telah dilarang. Tak lama kemudian, Douwe Dekker dibebaskan karena kondisi fisiknya yang payah, dan setelah berjanji tak akan melibatkan diri dalam politik, beliau dibawa ke Bandung atas permintaannya. Harumi kemudian menyusulnya ke Bandung. Setelah renovasi, mereka lalu menempati rumah lama di Lembangwek. Ernest Douwe Dekker wafat dini hari tanggal 28 Agustus tahun 1950. Tertulis di batu nisannya, tanggal 29 Agustus tahun 1950. Dan dimakamkan di TMP Cikutra, Bandung. Jasa Douwe Dekker dalam perintisan kemerdekaan diekspresikan dalam banyak hal. Di setiap kota besar dapat dijumpai jalan yang dinamakan menurut namanya, Setiabudi. Jalan Lembang di Bandung Utara, tempat rumahnya berdiri, sekarang bernama Jalan Setiabudi. Di Jakarta bahkan, namanya dipakai sebagai nama suatu kecamatan, yakni Kecamatan Setiabudi di Jakarta Selatan. Di Belanda, nama Douwe Dekker juga dihormati sebagai orang yang berjasa dalam meluruskan arah kolonialisme, meskipun hampir sepanjang hidupnya beliau berseberangan posisi politik dengan pemerintah kolonial Belanda, bahkan dituduh pengkhianat.